orang-orang luar Indonesia itu mengapresiasi dengan dalam sekali tentang gamelan itu. Ya. Di Norwegia itu gamelan untuk terapi narapidana. Kemudian di Jepang jelas untuk terapi kanker otak itu. Ini kan menarik, dan ini informasi ini harus saya sampaikan karena apa? Ini banyak hal-hal positif tentang budaya kita yang perlu mereka ketahui. Halo, ketemu lagi dengan saya Kus Indarto. Saya akan mengawal acara Kota Seni Kita. Kali ini ada seorang tamu yang sudah sangat populer di dunia karawitan, seni pertunjukan tradisional Jawa yang luar biasa. Namanya Mas Pardiman Joyo Negoro. Halo Mas. Halo Mas, matur nuwun Mas. Kados pundi kabaripun? Pangestunipun sehat. Wah, seperti gitu ya. Pasca pandemi, order jalan terus? Iya, kadang jalan, kadang enggak. Wah, pandemi itu gitu. Jadi masih penyesuaian. Mas Pardiman Joyo Negoro ini adalah seorang praktisi, seniman karawitan, juga punya komunitas namanya Omah Cangkem dan Akapela Mataraman. Nah ini apa ya? Kira-kira apa Mas aktivitas komunitas Anda itu dengan Akapela Mataraman dan dua-duanya itu? Omah Cangkem itu monumen dari perjalanan akapela. Jadi berkaitan. Jadi dulu dari ngamen akapela itu akhirnya terkumpul beberapa dana, akhirnya bisa beli rumah, bisa dimiliki, dan ya otomatis gabungan dengan keluarga ya. Nah, untuk memberi peringatan itu bahwa ini akapela kan musik mulut. Nah, mulut dalam bahasa Jawanya itu kan salah satunya cangkem, makanya diberilah nama Omah Cangkem. Akapela Mataraman. Iya. Saya ingin tahu apa sih definisi dari akapela itu, dan kemudian spesifikasi dari Akapela Mataraman apa? Akapela itu dari kata kapel atau penyanyi gereja, kapel, yang pengertiannya itu nyanyi tanpa instrumen, tanpa musik. Tanpa musik. Nah, maka kemudian kita mengambil itu, tapi spiritnya Mataraman, spiritnya Jawa, kita wakili dengan Mataraman. Maka kemudian jadilah Akapela Mataraman. Eksplorasinya lebih kepada musik-musik tradisi Nusantara, tapi diakapelakan di hanya mulut aja gitu. Jadi sebuah ekspresi yang dimaksimalkan dengan kemampuan mulut, entah itu bunyi harmoni, entah itu non harmoni, bahkan disharmoni ya diopeni. Kok idenya sampai mengeksplor bunyi-bunyian mulut dengan menjadikan itu sebagai musik tanpa musik alat itu? Nah, gimana Mas? Terus bosan dengan musik atau gimana? Justru terbalik. Justru saya itu dulu memimpikan, pengen di gamelan gitu loh, di gamelan seperti itu. Tapi karena waktu itu juga masih ada keterbatasan. Nah, kegelisahan itu saya bercerita kempul iki sarane gung gitu. Saya transformasi. Kalau suara gong, kalau suara bunyi ngiling, nah jadilah sebuah eksplorasi musik, jadi namanya akapela. Jadi sebenarnya itu the power of kepepet. Power of kepepet. Tapi jadi kreatif ya. Gitu. Memanfaatkan itu. Ya. Nah, Akapela Mataraman. Kira-kira siapa yang Anda pilih untuk bisa masuk di grup itu? Kriteria seperti apa? Kriterianya adalah yang mau melakukan dengan total dan tidak malu gitu. Jadi ayo eksplorasi musik akapela yang mau total gitu. Nah, itulah kemudian jadilah
banyak juga yang ikut, banyak juga yang wah kalau ini aku ora tega muni gitu kan. Ya udahlah ya terjaring seperti itu. Bahkan dalam perkembangannya kalau saat ini ya menjadi beranak pinak sekarang, menjadi punya akapela remaja namanya Okopolo Motolomon gitu. Menjadi punya akapela kecil namanya Iki Pili Mitirimi. Gocekan. Akapela Mataraman untuk yang senior. Kemudian yang remaja Okopolo Miteremen. Terus yang anak-anak Iki Pili. Konsepnya hanya O, A, O, I ya. Ya itu untuk membedakan aja. Tapi sebenarnya kan anak-anak ini perlu diajari Iki Pili. Iki Pili itu kan semangat gojekan kita ya. Tetapi dulu yang namanya anak-anak itu kan punya dokumentasi yang luar biasa untuk sosialisasi, namanya dolanan anak-anak di Padang Rembulan gitu ya. Jadi semangatnya lagu-lagu itu yang kita kenalkan. Nah sekarang harus Padang Rembulan angel bulannya wis ditutupi gedung-gedung saiki. Ya. Tetapi semangat spiritnya, lagu-lagunya itu masih bisa kita eksplorasi. Jadi tadi anak kita kenalkan dengan gundul-gundul pacul, dengan apapun di lagu dolanan kan banyak sekali. Nah di jalan dolanan anak-anak itu semangatnya adalah ini kan belajar berinteraksi. Karena tidak hanya kecil saja, tetapi yang dewasa pun ikut juga. Yang tanggung juga ikut juga. Berarti dolanan anak-anak di bawah Padang Rembulan itu adalah sebuah laboratorium serawung untuk menjadi wong Jawa, wong Indonesia, karena hampir semua Indonesia punya dolanan anak-anak itu. Punya itu. Dan di bawah sinar Padang Rembulan, dan Padang Rembulan itu mengandung zat namanya serotonin, artinya begitu kena ini orang menjadi bahagia dan ayem gitu. Nah ini yang semangat itu saya kira ilmiah barang ya. Yuk golek-golek loh Mas. Yuk golek-golek. Seperti itu. Jadi kegembiraan ini ternyata memang kemudian kita menyimpulkan tugas anak itu loro, bahagia dan gembira. Bahagia gembira. Wah itu konsep dalam ini. Tugasnya aku isi. Iya. Saya pengen gali lagi soal Okopolo Motoroman. Asemnya angel lagi. Iki Pili Mitirimi. Dua hal yang berbeda karena usia. Tapi ada konsep apa yang menggelisahkan ketika harus memunculkan untuk yang remaja? Apa yang juga yang membuat Anda mungkin juga cukup risau untuk memunculkan yang Iki Pili Mitirimi? Ya, karena lagu anak-anak yang ramah untuk anak-anak ini kita rada mengalami defisit. Jadi krisis ya. Krisis. Dan kita tahu bahwa di media yang terjadi di lingkungan itu lebih banyak ya lagu-lagu untuk dewasa gitu. Nah ruang untuk ini kan menjadi kurang, sehingga kadang-kadang harus terpaksa si anak-anak ini menghafalkan lagu-lagu dewasa. Ya boleh saja, tapi kemudian ini menjadi risau karena artinya ternyata tentang putus asa, tentang lagu-lagu kita seperti itu. Nah ini yang perlu, yang kayaknya merisaukan saya itu. Kalau untuk lagu remaja itu lebih banyak bicara tentang cinta. Cinta itu kan ono cinta untuk bapak ibu, ono cinta tanah air dan sebagainya, dan cinta lawan jenis ya. Tapi untuk remaja ini kita lebih mengarahkan kepada cinta tanah air, cinta lingkungan dan sebagainya. Dan arahannya bukan hanya kapela saja, tetapi lebih pada eksplorasi musik. Contoh yang remaja ini ternyata dia mainan kencrung gitu. Langsung terpikir, tapi rong duwe lagu saya membuatkan lagu. Makanya kemudian lahirlah lagu Banyu Bening. Kemudian lagu Hawaii Gelombang dan sebagainya gitu. Biar nggak awang-awangan, mau dinyanyikan coba lagunya itu. Banyu Bening itu misalnya ning banyu bening air putih-putih jernih
mengalir sampai hilir, tanah subur kaya makmur, kemari pahlawan Cinawi, toto tentrem landa harjo, begitu. Lagu-lagunya kayak gitu. Jadi lebih kepada lagu itu langsung apa ya, anak-anak bisa bayangkan ke sana. Walaupun saya yakin ini nggak bakal populer ini. Gak akan populer, tapi nggak apa. Ini kan dicoba minimal ketika remaja ini mengenal cinta untuk cinta tanah airnya begitu. Tapi juga tadi menarik kalau sekilas ya, lagu Anda itu ada unsur bahasa yang campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Betul. Kenapa? Karena basicnya juga memang Jogja. Sekarang itu saat ini bahasa yang paling populer itu bahasa campuran. Jawa ini wes Jawa saiki gitu. Saiki kowe arep nanti sekarang saya di gitu, jadi memang campuran-campuran. Tetapi nanti akan pilahnya nantilah di usia berikutnya bahwa nanti ada saatnya harus menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang sesuai kaidah, ada saat-saatnya. Tapi ada juga saatnya merdeka untuk ngomong sesuai dengan zamannya gitu. Jawa, Indonesia, Inggris ya. Aku pengen healing gitu. Iya. Nah, Inggris kita eksplorasi di posisi yang anak-anak gitu. Oke. Jadi ketika istirahat main gamelan itu anak-anak ini loh, tak perhatikan itu menyanyikan lagunya Bruno Mars. Oke. Bruno Mars, keren. Kuwi piye ucapane kuwi piye? Saya radong ta wis. Mbok kuwi dimainkan ning gamelan. Memang bisa, Pak? Ya bisa. Akhirnya saya membuatkan komposisi ini menjadi komposisi lagunya Bruno Mars itu. Wah, keren nih. Jadi selalu adaptatif gitu. Jadi saya coba pengen berbicara bahwa gamelan mungkin nggak ketinggalan kok. Kenapa? Justru di luar sana orang-orang luar Indonesia itu mengapresiasi dengan dalam sekali tentang gamelan itu. Di Norwegia itu gamelan untuk terapi narapidana. Kemudian di Jepang jelas untuk terapi kanker otak itu. Ini kan menarik dan ini informasi ini harus saya sampaikan karena apa? Ini banyak hal-hal positif tentang budaya kita yang perlu mereka ketahui supaya dia menjadi bangga punya budayanya gitu loh, Mas. Iya. Saya tertarik yang untuk anak-anak itu tadi. Kalau remaja sudah bikin dengan lagu. Nah, anak-anak kemudian yang Iki pilih mitirimin itu, ada sesuatu yang spesifik lagi nggak yang diajarkan dan dieksplor untuk mereka? Bergembira, berbahagia dan tanggung jawab. Contoh misalnya, kalau di dalam eksplorasi vokal itu kita sebut Iki pilih mitirimin. Tetapi kalau dalam eksplorasi gamelan itu namanya seragam ABG, Serawung Gamelan, ayo bermain gamelan. Jadi bermain kok kan jeneng. Seragam ABG. Seragam ABG, Serawung Gamelan, ayo bermain gamelan. Nah, ini asik, ya. Saya memerdekakan itu. Coba ternyata kalau dengan kaidah yang sudah ada, ini ada yang bisa tapi ada yang enggak. Maka kemudian terobosannya adalah bagaimana ini supaya ini juga ikut bergembira kan gitu. Karena harus gembira kan harus sama-sama. Kadang saya menjumpai ketika anak-anak kebunang penerus dia kesulitan gitu. Sesuai kaidah kesulitan. Ya wis engko kaidahe kowe. Tapi lah isamu piye? Coba seperti ini. Justru itu menjadikan saya yang belajar pada mereka akhirnya. Belajar bagaimana berkomunikasi, selera mereka. Kadang-kadang kejujuran anak-anak itu adalah ketika istirahat. Ketika lagunya berbunyi kan mereka manut gurunya itu. Tetapi ketika beristirahat mau menyanyi lagu lain ya mereka bahagia sekali. Oh, kalau begitu ini tak tarik aja ke gamelan. Seperti akhirnya muncul beberapa karya. Kalau dulu sih ada baru boomnya Tamiya itu, Mas. Bermain Tamiya itu. Jadi mereka bermain gamelan itu membawa Tamiya itu. Iki tak anggap ganggu, iki ora asik. Tak gabungan gini aja bagian dari lagu itu. Maka kan
kita buatkan aransemennya dan lagunya dan bermain takmiyah lah di situ. Jadi nggak ganggu ya, malah saling itu ya. Iya, kolaboratif. Kolaboratif. Kamu bermain tuh perlu. Ya. Karena yang pada zamannya, pada zamannya ini seperti itu ora iso dipaksakan itu. Ya. Tapi yang penting jangan kehilangan kegembiraan sama kebahagiaan itu. Ya. Wah, gembira dan bahagia. Nah, Mas, proses Anda tadi cerita akapela Matraman muncul karena waktu itu herung duwe gamelan ya, ada keterbatasan. Ketika punya gamelan, apa yang kemudian pertama kali punya gamelan, apa yang dilakukan dan wah, dari mana nih gamelan? Nah, setelah punya gamelan, justru akhirnya malah berkembang menjadi ana okopolo, iki pilih dan sebagainya. Tapi ketika dengan gamelan ini, saya menemukan metode, menemukan sistem yang paling nyaman, bukan benar tapi paling nyaman untuk anak-anak dan nyaman untuk saya gitu. Paling nyaman itu ya udah, saya sambil ngajarin sebenarnya saya juga menyerap mereka gitu. Kegembiraan ini pas ngefoto gitu. Dari ketika misalnya kudu main game ya angkat aja sekalian main game itu. Yeah. Dan akhirnya banyak lagu-lagu bertelur di situ. Seperti akhirnya saya membuat, kalau zamannya Pak Katno itu kan ada namanya Dolanan Anak, Langan Carito. Nah, saya pengen membuat yang lain. Kalau Pak Katno itu di zamannya seperti ini. Dulu Pak Katno mempunyai kegelisahan itu. Langan Carito kan nggak boleh baca puisi, nggak boleh, harus nyanyi gitu. Ini tak boleh kan di tempat saya itu. Baca puisi boleh nih. Nah, kita arani sendera suara, seni drama suara. Akhirnya anak bahasa sendera suara dan kemarin diajak kerjasama dengan Pani Radio untuk membuat itu. Kan kita buat sejarah tentang Jogja kembali. Bagaimana Jogja ini, tadi anak-anak bermain di atas gamelan ini bersandiwara. Ada yang jadi Bung Karno, ada yang jadi Bung Hatta, ada yang jadi pasukan Belanda dan lain-lain ya. Nah, ini efeknya yang positif adalah, jadi sejarah itu pernah begitu ya. Akhirnya tertarik anak-anak untuk mempelajari sejarahnya gitu. Nah, ini yang justru ketika gamelan ini menjadi bertambah libido kreatif. Iya, alat pemicunya adalah seni budaya untuk bisa berkembang menjadi belajar sejarah dan lain-lain ya. Iya. Menarik tadi, mengajarkan gamelan itu apa yang mereka membuat mereka nyaman, bukan yang selalu harus yang benar ya. Betul ya. Apa dampaknya? Ya dampaknya jadi gini, kadang-kadang mereka datang, berikutnya udah ngajak teman. Ya. Berikut lagi ajak teman, dan itu dilakukan sama ini makanya kemudian kalau begini nggak berani ini hari ini pendaftaran enggak, karena pendaftaran setiap hari. Karena pada bawah gitu. Nggak ada batasannya gitu. Ya. Nah, saya menyimpulkan, kalau begitu anak-anak nyaman ini. Nah, kemudian gantian saya berkomunikasi dengan orang tuanya. Nanti kan ada saat-saat istirahat kan saya kemudian ketemu dengan orang tua. Gimana Bu dampaknya setelah di rumah gitu? Ganggu atau enggak gitu. Saya katakan ganggu kan. Tapi yang jelas ini Pak sekarang menjadi bisa berkonsentrasi, bisa fokus. Itu salah satunya. Tetapi juga ada yang terlalu seneng itu kemudian malah ganggu bisnis. Jadi kan masing-masing ini toh. Kalau begitu tolong ini dihentikan dulu aja kalau begitu. Saya juga akan evaluasi. Makanya akhirnya kegiatan itu nggak berani banyak-banyak saya. Kegiatan itu seminggu sekali. Minggu sore udah. Jadi kalau mau latihan ini mengambil hari ya harus kesepakatan gitu. Supaya mereka tidak terlalu fokus ning kono gitu. Ya ganggu kegiatan gitu. Belajar mereka ya. Iya. Dan itu terjadi. Sekarang kalau remaja itu hari Jumat, kalau yang anak-anak itu hari Minggu. Wah, keren. Nah,
ternyata dari kreativitas Anda sebagai seniman memunculkan komunitas, ya. Entah itu namanya apa, sanggar atau apa, saya nggak tahu persis. Tapi menarik, bagaimana mereka bisa masuk dan kemudian syaratnya seperti apa dan bagaimana pola pembelajaran di komunitas yang namanya Omah Cangkem dan Akapela, apa Iki Pilih dan Okopolo itu gimana? Nah, kalau syarat untuk masuk kan kebetulan saya proklamasi dengan ibu-ibu, kalau di Omah Cangkem itu belajar gamelan termahal di dunia gitu. Wah, termahal gimana di itu? dunia gitu. Iya toh Pak. Memangnya bayarnya berapa? Dibayar pakai waktu kan. Iya. Waktu kembali mahal gitu kan. Nah, kemudian ini tidak gratis. Ibu harus membayar. Bayarnya pakai buku. Jadi anak-anak itu ke situ SPP-nya pakai buku. Buku bacaan. Buku bacaan. Apa saja. Yang penting anak-anak di situ ada aktif semuanya. Tangannya aktif, pikirannya aktif, matanya juga aktif, telinganya aktif. Minimal dalam 2 jam itulah. 2 jam itu ya nggak bisa ngelarang HP ya. Tapi minimal kan soal ganggu moco, kemudian belajar ini dan ini yang yang menarik dari situ. Nah, kemudian kadang-kadang Pak, bukunya apakah setiap ini? Enggak, bukunya sekali aja. Tapi kalau punya boleh diinisial lagi. Boleh. Jadi silakan. Tapi saya tidak ingin membebani itu supaya nanti lingkungan juga ikut. Nah, akhirnya di lingkungan itu juga ikut semua. Oh, ternyata begini toh. Ya besok cari buku ya gitu. Nah, akhirnya juga dari membaca ini anak-anak baca cerita. Nah, jadilah sebuah performance juga. Pak, saya pengen buat cerita ya. Abang ya buat. Bisa nggak diiringi gamelan, bisa nggak? Akhirnya ya jadi itu terus Mas. Jadi kemudian muncullah pembacaan puisi, karena ada yang pintar biola diiringi biola, karena ada yang pintar bunang diiringi bunang dan sebagainya. Ini kita wadahi, namanya Festival Imbal Bunang setiap tahun gitu. Tapi menarik nih, syarat masuknya buku ya. Iya. Wah, ini sebetulnya religius ini ya. Artinya kan ayat pertama Al-Qur'an kan Iqra. Wah, syaratnya adalah Iqra gitu. Iya. Wah, luar biasa. Kemudian jadi perpustakaan. Iya, perpustakaan mini. Berkembang, kemudian ada yang usul, Pak, ini ada buku serial ini, monggo Bu, silakan di-share gitu. Nah, mereka juga nata sendiri dan kembalikan sendiri gitu. Nah, akhirnya sama-sama belajar. Saya pun juga belajar untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Kemudian anak-anak mungkin juga belajar tentang bergaul dengan teman-teman lainnya gitu. Oke. Ya, Wah, luar biasa Mas Pardiman. Sayang waktunya mepet sekali. Saya nggak bisa memperpanjang lagi perbincangan yang menarik. Mulai dari Akapela Mataraman, Iki Pilih, Mitirimin sampai buku yang luar biasa. Okopolo Motoromon. Nah, terima kasih Mas Pardiman. Sampai ketemu lagi. Saya Agus Indarto, mengawal acara Kota Seni Kita. Sampai ketemu lagi.